Shalom semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Walaupun kita cuma bisa gereja online, kita tetap semangat ya. Sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Syaudah akan mimpin kita berdoa. Oke teman-teman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami selama 1 minggu ini. Kalau sebentar kami mau memuji, menyembah nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberkati agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan pada minggu ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk, ikutin gerakannya ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, selalu ya kita mau berdoa, kita meminta pimpinan Tuhan. Nah adik-adik di rumah boleh ikutin gerakannya Kak Hana. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk perlindungan, dan untuk kesehatan yang Kau udah limpahkan buat setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, supaya setiap firman yang kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, Kau juga yang berkati untuk Kak Livi yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi dampak, boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan setiap kita yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Hai bangsa Israel, aku menentang engkau hari ini, barisan Israel. Berikan kepadaku seorang agar kami dapat berperang seorang lawan seorang. Dan siapa yang kalah akan menjadi hamba yang menang. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Bagaimana cara kita mengalahkan raksasa ini? Lalu datanglah Daud. Janganlah kita takut dengan raksasa ini. Hamba-Mu akan pergi dan bertarung dengan orang Filistin ini. Engkau tidak dapat melawan orang Filistin ini karena engkau hanyalah seorang pemuda dan dia seorang lelaki perang sejak masa mudanya. Hamba-Mu membunuh singa dan beruang, maka orang Filistin ini akan menjadi seperti mereka. Tuhan melepaskan aku dari singa dan beruang, Ia akan melepaskanku dari tangan orang Filistin ini. Pergilah dan Tuhan akan bersertamu. Maka pergilah Daud untuk mengalahkan Goliat. Hadapilah aku,
maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam yang kau tantang itu. Nah, tadi adik-adik semua udah ngeliatin dramanya kan? Jadi, judul firman Tuhan minggu ini tuh kuasa atas intimidasi. Ada yang tahu? Coba sekali lagi sebutin apa judulnya? Kuasa atas intimidasi. Nah, sebelum kita lanjut, kita buka Alkitabnya dulu yuk. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 10-11. Nanti Cianjel akan bantu bacain. 1 Samuel 17 ayat 10-11. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi, di 1 Samuel 17 ayat 10-11 tadi itu menceritakan tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ceritanya itu tentang bangsa Filistin melawan bangsa Israel. Dari bangsa Filistin itu ada satu cowok, badannya besar banget. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ada yang tahu? Ya, benar banget. Namanya itu Goliat. Goliat itu badannya besar banget, tinggi banget. Terus senjatanya lengkap. Siapa sih yang gak takut melihat yang kayak gitu? Pasti kita ketakutan ya. Untungnya sekarang gak ada ya. Atau ada sih, kalau ngeliat kayak gitu pasti ketakutan kan. Jadi tujuan bangsa Filistin kayak gitu tuh untuk menakut-nakuti bangsa Israel, untuk mengintimidasi bangsa Israel. Nah, ada satu ketika Goliat keluar nantang bangsa Israel untuk bertarung 1 lawan 1. Dan yang kalah akan jadi hamba dari yang menang. Nah, seketika bangsa Israel semuanya ketakutan, semuanya cemas. Gimana ya cara ngalahin raksasa itu? Siapa yang bisa ngalahinnya? Nah, semuanya ketakutan dan semuanya itu jadi lemah. Nah, ketika lemah, musuh bisa gampang melawannya. Jadi itu rencananya bangsa Filistin itu berhasil buat bangsa Israel ketakutan dan menjadi lemah. Karena bangsa Filistin itu sadar dia nggak bisa ngelawan Israel, makanya dia bikin bangsa Israel lemah dulu. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita sering kan menghadapi intimidasi, ketakutan. Aku punya cerita. Jadi waktu itu aku ada kegiatan lomba gitu di sekolah, wakilin sekolahku. Terus kayak teman-teman bilang gini, nggak usah ikut lah, sayang ngapain ngabisin waktu, nggak bakal menang. Lawan-lawannya susah banget loh, nggak bakal menang lah. Terus aku mikir, oh iya ya, susah-susah, gimana dong ikutan gak ya? Tapi untungnya aku ikutan dan buktiin ke mereka semua kalau aku tuh bisa. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari atau kita pahami untuk kita gak terintimidasi. Yang pertama, jangan biarkan kerohanian kita beristirahat. Apa sih artinya? Ada yang tahu nggak? Jangan biarkan kerohanian kita beristirahat tuh, kita selalu terhubung sama Tuhan Yesus. Kita selalu berdoa, baca firman Tuhan. Adik-adik pada ngerjain PR sekolah minggunya nggak? Ditunggu ya. Nah, beristirahat tuh misalnya gini. Misalnya aku males nggak mau baca firman, nggak main game aja lah, lebih seru. Nah, saat kita main game berarti kita lagi beristirahat. Kerohanian kita lagi beristirahat. Jangan sampai kayak gitu ya, jangan lupa berdoa sama baca firman ya. Terus yang kedua, jangan sampai orang lain menentukan identitas kita. Sama kayak Daud waktu itu. Daud itu kan diintimidasi, diremehkan. Tapi Daud itu gak marah karena Daud tahu Tuhan punya rencana yang indah buat Daud. Dan Daud juga tahu kalau dia tuh anak-anak Tuhan, anak Allah. Tuhan gak bakal ninggalin anaknya kan. Ya kayak Daud, jadi makanya Daud gak takut. Dalam kehidupan kita misalnya kita direndahin sama teman, sama sesama, dibilang ih kamu mah bodoh, ih kamu mah nggak bisa. Jangan marah ya, kita jangan naruh benci, kecewa. Kita harus buktiin ke mereka bahwa kita tuh lebih berprestasi daripada mereka. Kita buktiin kalau kita tuh bisa. Oke? Nah, jadi intinya firman minggu ini tuh jangan sampai kita terintimidasi. Jangan pernah takut lawan musuh karena kita tuh punya Tuhan yang kuat. Terus kita jangan lupa selalu berdoa buat keadaan kita, buat bangsa Indonesia yang lagi dilanda COVID-19 ini ya. Yuk sekarang kita mau sama-sama berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kau telah mengingatkan kami Tuhan untuk selalu berani Tuhan melawan setiap godaan-godaan, setiap intimidasi Tuhan dari sekitar kami. Bapak, Kau bantu kami Tuhan. Kau buat firman ini Tuhan dapat bertumbuh di setiap hati-hati kami ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dadah.